Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rashid Ridho. Di sini saya sebagai PIC Project 3 dengan rekan saya di sini. Aisyah. Saya Ariseto Jovan. Kami akan melakukan kunjungan ke toko komputer dan kami akan melakukan wawancara di toko tersebut. Halo, selamat siang Mas. Perkenalkan sebelumnya, saya Rashid Ridho. Saya Jovan. Kami mahasiswa dari Politeknik Astra. Kami di sini mau wawancara terkait toko komputer ini. Yang dimana buat memenuhi tugas akhir yang dosen kami beri. Sebelumnya kita izin buat ngerekam ya Mas. Ya, Apa-apa. kita mulai aja wawancaranya Mas. Boleh. Pertama kami mau nanyain soal profil dan sejarah toko komputer ini. Sebelumnya dengan Mas siapa dan Saya Khairul Putra selaku teknisi di sini ya. Saya teknisi ya, ini selaku pengelola juga. Jadi kalau untuk profil toko ini sama sejarahnya, dulu HSA ini berdiri di tahun 2015. Cuman lokasinya ada di rumah atau di kontrakan, ada di belakang. Makanya kenapa tercipta nama HSA Komputer itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu Hub Service Amanah. Jadi emang servisnya kita dulu ada di rumah. Cuman udah berjalan beberapa tahun, baru ini kita buka toko, emang bener-bener toko ya yang diketahui warga setempat di pinggir jalan. Itu baru jalan 2 tahunan lah. Mungkin sejarah singkat sama profil toko mungkin segitu. kalau boleh tahu yang pendiri toko ini tuh siapa Mas? Nah, pendiri toko kebetulan saudara saya sendiri, abang saya sendiri. Beliau memang yang mendirikan HSA ini gitu. Terus produk sama layanan apa aja yang dijual di sini Mas? Kalau kita itu lebih ke bidang jasa. Awalnya itu kita di bidang jasa servis komputer, laptop. Nah, sekarang ini kita udah jalan ke spare part, aksesoris komputer, perakitan komputer, terus jual beli juga gitu. Jadi nggak di servis saja, kita juga jual beli sekarang. Buat toko ini sendiri itu apa punya cabang atau berdiri sendiri? Kalau ini kebetulan cabang pertama kita, kalau yang sisanya itu ada tetap di kontrakan, jadi memang dia fokus di servis. Cuman di sini kita juga jual beli sama servis juga. Memang ini cabang yang pertama. Mungkin untuk kedepannya nggak cabang lagi, cuman belum tahu kapan. Berarti ini tuh yang cabang pertamanya. Cabang pertama. Pusatnya di rumah. Sebenarnya ada di jadi itu tempat servis, khusus servis sama gudang. Buat pertanyaan selanjutnya kita mau nanya tentang tren komputer nih Mas, kayak produk-produk atau teknologi yang paling laris dijual di sini tuh apa Mas? Kalau di sini itu mungkin komputer sama laptop ya, cuman yang speknya itu buat anak sekolah sih, kebanyakan sekolah sama kuliah ya. Itu kalau untuk spesifikasinya biasanya di generasi 6 6 ke atas biasanya. Entah itu Core i5 atau 3, penting generasi ke-6 itu banyak peminatnya. Ya. Di HSA komputer ini kan menerima layanan jasa servis ya Mas. Iya. Masalah komputer atau laptop apa Bang yang sering dikeluhin sama customer di sini? Kalau di laptop
mungkin masalah yang ringan itu kayak lemot itu udah hal lumrah ya di laptop-laptop. Apalagi laptop yang zaman-zaman dulu itu banyak kan kendalanya lemot. Cuman kalau untuk kendala parahnya biasanya mati total, ada yang mati total, no display, terus no switch, ada yang ini apa namanya short 19, ada yang keyboard rusak, layar banyak sih. Kalau di laptop banyak. Cuman kalau untuk di PC itu kerusakannya cuma satu. Biasanya nggak bisa di switch sama dia gagal booting. Biasanya korup di BIOSnya, biasanya kayak gitu. Kalau di PC ya. Pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya nih rekomendasi buat spek-spek komputer buat kebutuhan tertentu. Misalnya kebutuhan buat kantor, Mas. Rekomendasinya apa, Mas? Kalau untuk kantor biasanya itu spek nggak terlalu ini ya, nggak butuh terlalu tinggi. Mungkin Core i3 Gen 4, Gen 6 itu udah cukup. Yang penting wajib udah pakai SSD. Soalnya zaman sekarang itu kebanyakan udah pakai SSD semua. Ada harddisk itu bisa dipakai, cuman dia ada kendala lemot pasti. Sah itu 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang dia pasti akan lemot. Jadi Sedangkan SS itu wajib ya, Mas ya? SSD itu wajib. Sekarang kita PC-PC semua ngerakit udah wajib pakai SSD. Nah itu cuman pakai yang 128 yang penting udah pakai SSD. Kalau untuk penyimpanan mungkin bisa ditambahin nanti kayak HDD 500 GB atau 1 TB itu bisa opsi lah itu. Yang penting udah upgrade aja ke SSD. Kalau rekomendasi buat kerja yang berat sedikit kayak programming gitu. Kalau programming mungkin kita saranin tetap pakai Intel ya. Intel soalnya setahu saya programming itu dia kerjanya agak lama. Jadi dia butuh waktu kan programming itu. Jadi speknya mungkin bisa start dari generasi 6, entah itu Core i3 Gen 6 atau Core i5 Gen 6. Saya ini start dari Gen 6. Cuman tetap wajib pakai SSD. Kalau VGA itu opsional, bisa pakai bisa enggak. Soalnya enggak terlalu butuh grafik kalau programming itu. Beda lagi kalau editing atau rendering itu pasti butuh yang namanya grafik card. Itu pasti butuh. Nah, Kalau rekomendasi buat yang lebih berat nih, Mas, ya editing. Mungkin dia juga main gaming gitu. kalau game sama editing ini agak beda spesifikasinya. Kalau game biasanya kita saranin pakai yang Intel. Itu biasanya Gen 10 itu enak buat main game. Dan wajib ada VGA-nya atau graphic card-nya harus ada kalau game. Cuman kalau untuk editing, rendering, terus apa namanya, yang memang butuh grafik, biasanya kita saranin pakai ini eh, prosesornya AMD. Entah itu Ryzen 3, Ryzen 5, series yang berapapun itu enak pakai AMD. Soalnya AMD ini tanpa VGA pun dia udah kuat. Soalnya emang basicnya dirancang kayak gitu dari AMD-nya. Apalagi ketambahan VGA makin lebih enak lagi dipakainya buat editingnya. Kalau misalkan buat yang kesehari-hari aja itu biasanya budgetnya tuh berapa ya, Mas? Kayak mungkin browsing atau buat Zoom meeting. Mungkin kalau untuk spek kayak gitu itu dari 2 jutaan itu udah dapet udah spek-spek Core i3 Gen 2 Gen 4 itu udah dapet harga segitu. Jadi enggak. Cuman ini ya biasanya harga segitu tuh barangnya mix, nggak semua baru. Jadi ada yang second, ada yang baru gitu. Soalnya kalau baru semua ya nggak mungkin dapet. Ya, buat pertanyaan selanjutnya, kita mau nanya soal budget nih, Mas. Budget harga rata-rata laptop terbaru buat kategori kantor misalnya. Itu rata-rata di harga berapa, Mas? Laptop baru terakhir saya ambilin buat PT itu laptop baru ya itu dia requestnya AMD kemarin itu baru SP 14 S berapa gitu serinya saya lupa
di harga 7 jutaan kurang lebih itu baru. Kalau untuk spesifikasinya AMD Ryzen 5, terus RAM-nya 16 sama SSD 512. Spesifikasinya itu. Kalau mungkin spek-spek di bawahnya sekarang baru udah nggak ada ya. Kayaknya setahu saya udah nggak ada. Paling kebanyakan pakai ini. Prosesornya itu pakai Celeron. Cuman Celeron ini nggak rekomendasi kalau buat saya. Soalnya dia ini kecepatannya kecil, rendah banget. Mending Core i3 Gen 2 daripada Celeron kalau buat saya gitu. Ini sih. Kalau buat kategori yang lebih berat sedikit bang, kayak programming itu kira-kira rata-rata harga berapa buat laptop terbaru? Harganya mungkin sama kayak yang pertama tadi. Kisaran kalau baru ya, kisaran 7 jutaan itu udah dapet harga baru. Kalau untuk harga second mungkin di bawah itu udah dapet. Kita kayak laptop second itu ada SP itu di harga 5 jutaan ke bawah itu masih bisa nih. Kalau saya, cuman kita juga kalau second ada grade-nya, ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C yang standar banget. Maksudnya nggak terlalu mulus loh. Casing-casing baret. Kayak Kalau yang kondisinya gitu ya bang? iya, kalau yang grade A pasti mulus lah kondisinya kayak lag new gitu sih. Kurang lebih segitu lah budgetnya. Kalau dari aksesoris nih bang, harga-harga aksesoris di sini tuh yang paling sering diminati sama konsumen itu yang mana bang? Kalau untuk laptop mungkin dia lebih ke upgrade ya. Upgrade RAM, terus upgrade SSD. Kan aksesoris laptop itu cuman dikit, nggak terlalu banyak. Beda lagi kalau PC. Kalau PC itu memang banyak opsi upgrade-nya. Entah mereka mau upgrade PSU-nya, dia ganti yang 80 plus, itu ada. Terus entah mau upgrade prosesor kita juga ready, cuman nggak baru, kita ready second prosesor. Entah itu mau upgrade apa namanya mainboard kita juga ada. Opsinya lebih banyak di PC ketimbang di laptop. Soalnya laptop ya udah gitu-gitu aja. Kalau kayak keyboard, mouse di sini ada mas? Keyboard mouse ada yang standar-standar itu ada. Untuk laptop PC kita ada. Kita bisa ready misal ada keyboard pusat kita ready stop. Kalau untuk touchpad mungkin ada beberapa ya, nggak semua tipe, ada beberapa. Itu ori bawaan copotan ada stoknya. Mungkin itu aja bang dari kami. Heeh. Untuk kurang lebih mohon maaf ya. Dan terima kasih. Ya.